Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anakku kelas 6 SD PL Madinah, di mana saja kalian berada. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Alhamdulillah, jika kalian dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih semangat dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Bagi yang hari ini sakit ya, la ba'sa tahurun insyaallah. Tetap sabar, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya. Baik, berjumpa lagi di pembelajaran tematik untuk kelas 6, tema 4, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Masih di tema yang sama yaitu globalisasi ya. Di subtema kedua ini yaitu globalisasi dan manfaatnya. Insya Allah kita akan mempelajari muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, informasi yang sudah kamu temukan dalam teks dapat kamu tuliskan kembali dalam kalimat efektif. Jadi, kalimat efektif itu adalah kalimat yang dapat mewakili gagasan ataupun ide dari si pembicara atau penulis sehingga pembaca atau pendengar dapat menerima maksud ataupun arti serta tujuannya seperti yang dimaksud si penulis ataupun pembicara ya. Jadi bisa juga dikatakan bahwasanya kalimat efektif itu adalah kalimat yang ditulis sesuai dengan pedoman umum penulisan ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Demikian. Nah, kalimat efektif itu dituliskan menggunakan kosakata yang sesuai konteks dan tidak bermakna ganda atau rancu. Sehingga kita dapat menggunakan kosakata baku untuk menuliskan kalimat efektif. Ya, ini beberapa contohnya ya. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Kalimat tidak efektifnya, mereka tidak bertengkar, tetapi mereka berdiskusi. Ya, di sini ada subjek ganda ya. Merekanya diulang di sini ya. Harusnya cukup sekali saja. Mereka tidak bertengkar, tetapi berdiskusi. Ini menjadi efektif. Kemudian contoh yang kedua, kalimat tidak efektifnya sangat beruntung sekali nasib orang itu. Ada pemborosan kata. Di sini ada menyatakan sangat, di sini sekali. Nah, ini cukup digunakan salah satu saja ya. Sangat beruntung nasib orang itu atau beruntung sekali nasib orang itu. Kemudian contoh yang terakhir, kalimat tidak efektifnya Aziz membagikan masker kepada para masyarakat. Ini menunjukkan menjamakkan kata yang sudah jamak ya. Masyarakat itu kan kumpulan orang ya, biasanya satu lingkungan, baik itu RT, RW ataupun desa maupun kecamatan dan seterusnya. Itu disebut masyarakat ya. Masyarakat Boyolali misalnya, atau masyarakat Cepogo, masyarakat Sukoharjo, atau masyarakat Pilangsari misalnya ya. Nah, di sini kalimatnya menjadi tidak efektif ya, sehingga yang betul, yang efektif yaitu Aziz membagikan masker kepada masyarakat. Itu kalimatnya menjadi efektif. Nah, untuk melatih bagaimana kita membuat kalimat efektif ya, bagaimana kita menggunakan kosakata baku, di sini ada sebuah bacaan. Oh ya, sebelumnya ciri-ciri dulu ya. Ciri-ciri kosakata baku antara lain sebagai berikut ya. Tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, bukan bahasa percakapan ya. Menggunakan pemakaian imbuhan secara eksplisit, pemakaiannya sesuai dengan konteks kalimat, tidak terkontaminasi dan tidak rancu, serta tidak mengandung arti pleonasme atau dilebih-lebihkan. Ini contohnya kosakata baku ya. Bakunya mengapa, tidak bakunya kenapa. Nah, di sini tidak ya, itu kosakata bakunya. Kosakata tidak bakunya enggak ya. Suka akan, suka dengan ya. Suka akan itu baku, suka dengan tidak baku. Hadirin baku. Para hadirin tidak baku ya, karena menjamakkan kata yang sudah jamak. Dan contoh lainnya lagi masih banyak tentunya ya di sana. Nah, untuk latih penggunaan kosakata baku, yuk kita simak bacaan yang berjudul Cara Menghemat Energi di Sekolah berikut ini. Mari kita simak bacaannya, kita baca bersama-sama ya.
Nah, itu tadi bacaan cara menghemat energi di sekolah ya. Ada beberapa hal ya. Matikan lampu bila tidak digunakan. Ya, kalau di ruang kelas ada lampu kok menyala padahal siang hari cahaya sudah cukup ya dimatikan ya. Terus matikan komputer bila tidak digunakan. Ya, ingin sehat gunakan tangga ya, misalnya di sekolahnya ada lift ya. Gunakan tangga kalau ingin sehat ya, jalan tidak usah pakai lift ya. Kalau kita ke mall misalnya ya, gunakan tangga. Terus kurangi sampah dan pilah sesuai jenisnya ya, sampah-sampah dikurangi, dipilah. Cabut bila tidak digunakan ya, untuk listrik tentunya ya. Matikan keran air bila tidak dipakai, tidak digunakan. Kurangi pemakaian kendaraan bermotor ya, jika perginya tidak jauh ya jalan kaki atau pakai sepeda begitu ya. Itu beberapa contoh cara penghematan energi. Nah, sekarang ayo kita mengidentifikasi ya, setelah kita membaca teks cara menghemat energi di sekolah, lalu kita lakukan identifikasi tentang ciri-ciri kosakata baku yang kamu temukan dalam teks. Ini teks ya, bukan tekas ya. Tuliskan hasil identifikasinya pada kolom berikut ini. Jadi silahkan nanti dicari ya beberapa kosakata baku yang sudah baku termasuk ciri-cirinya. Silahkan ditulis. Cukup 5 saja ya untuk latihan ya. Silahkan ditulis di buku tulis kalian ya. Silahkan kosakata bakunya kalian cari. Terus ciri dari kosakata baku itu apa? Nah, tadi seperti yang di depan tadi ya sudah disampaikan ciri-ciri daripada kosakata baku. Baik, barakallahu fiik, pembelajaran kita insya Allah sampai di sini untuk pembelajaran yang ke-6 untuk subtema kedua. Jangan lupa besok pagi ya kita adakan ujian ulangan harian untuk subtema kedua ini. Silahkan nanti dipelajari soal-soalnya, soal latihannya ya di buku paket. Di situ ada di buku paket halaman 72 untuk cetakan lama. Untuk cetakan baru ya kurang lebih 73 atau 71 malah ya. Mungkin 73 mungkin ya. Nah, di situ ada soal-soalnya, silahkan dikerjakan ya sampai halaman 78 atau 79 tuh ya. Silahkan dikerjakan di sana untuk latihan. Insyaallah kita adakan ulangan harian untuk subtema 2. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di subtema 2 ini. Dengan berakhirnya pembelajaran 6 berarti berakhir pula pembelajaran di subtema 2. Insyaallah ta'ala kita ulangan, setelah itu kita lanjut subtema 3. Demikian, barakallahu fiik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.